Perkenalkan, kami dari PT Safsu Prima Utama, kami merupakan perusahaan penyedia jasa untuk konsultasi dan training ya teman-teman semuanya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin tertarik untuk mengikuti beberapa training, silahkan boleh sekali mengikuti kami di LinkedIn ya. Beberapa training yang kami adakan biasanya ini dari standar-standar food safety dan beberapa standar lain ya, diantaranya ada ISO 14001, ISO 45001, SMK 3, lalu ada halal, ada Excel, SPC, dan banyak lagi yang lain. Untuk agenda-agendanya boleh sekali teman-teman follow kami ya di LinkedIn ya, nanti ada update-update-nya di situ. Atau mungkin teman-teman yang sudah di perusahaan yang membutuhkan jasa untuk konsultasi, boleh sekali menghubungi kami melalui kontak yang tertera pada layar. Nah, sebelumnya kita perkenalkan terlebih dahulu ya, untuk pembicara kita pada sore hari ini ada Pak Mulyono. Beliau merupakan manajer mutu di salah satu laboratorium pengujian ya. Beliau ini memiliki kompetensi pengujian di bidang kimia, fisika, dan sensori. Beliau ini juga merupakan trainer materi ISO IC 17025 2017 ya, mulai dari awareness, penyusunan doksismutnya, validasi, ketidakpastian, jaminan mutu, pengujian, dan banyak lagi, silakan bisa dibaca sendiri ya di layar ya. Nah, beliau juga menjadi pendamping akreditasi juga nih untuk ISO IC 17025 2017. Nah, untuk training kita hari ini ya, nanti teman-teman bisa mendownload materinya, lalu nanti untuk sertifikat akan kami bagikan H+7 hari kerja ya melalui Google Drive teman-teman di link materi, dan nanti juga recording akan kita bagikan ya di link materinya. Jadi mungkin nanti teman-teman jika ingin menonton ulang ini webinarnya berjalan seperti apa, mungkin ada materi yang sepertinya masih kurang jelas nih penjelasannya, saya mau coba nonton lagi lah meskipun sudah acaranya selesai, bisa sekali ya menonton di recordingnya. Lalu ini ada ini ya, untuk link-linknya, ini ditulis webinar SAF. Ini untuk materinya ya teman-teman ya, dan nanti untuk sertifikat dan recordingnya. Dan untuk teman-teman yang mungkin mau memantau ada agenda apa aja di SAF, boleh sekali juga cek di bit.ly/agenda SAF ya teman-teman ya. Nah, begitu untuk sesi pembukaannya. Oke, sepertinya kita mulai coba cek ke Pak Mulyono. Halo Pak Mulyono. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak, sehat hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Udah siap nih Pak buat sharing-sharing ke teman-teman hari ini? Ya, insya Allah siap. Oke, ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu ya, karena kita hari ini cuma webinar 1,5 jam aja. Silakan Pak, waktu dan tempat saya persilahkan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua. Jadi kita ketemu lagi hari ini ya di materi terkait dengan implementasi ISO 17025 2017. Ini di SAF kayaknya saya materi yang keempat ini ya. Jadi yang pertama itu saya ingat itu awareness. Kedua itu audit internal. Ketiga itu manajemen kalibrasi. Yang ketiga ini ketidakpastian. Ya ini ya teman-teman ya. Tadi sudah disampaikan sama Bu Silma, itu profil saya. Sebelah kanan itu ada beberapa akun saya ya. Silakan di-add itu ya. Terutama yang LinkedIn itu, terutama untuk teman-teman yang sekarang masih nyari-nyari info lowongan kerja, kepengen nambah kompetensi. Untuk medsos LinkedIn itu sangat berguna ya. Jadi saya bisa terhubung dengan SAF Solution ini juga gara-gara LinkedIn ini. Ya, ketemu sama Pak Gilang sama Bu Anita ini gara-gara LinkedIn. Ya. Itu teman-teman. Kemudian untuk hari ini kita sama-sama akan belajar terkait dengan ISO 1725 2017 untuk klausul 76. Ini teman-teman ya. Saya sedikit mau coret-coret ini. Ya. Gini ya. ISO IC 17025 2017. Jadi teman-teman ketika kita bicara di laboratorium pengujian atau lab kalibrasi itu satu-satunya standar di dunia yang diakui
bahwa lab itu kompeten atau tidak itu ketika dia sudah menerapkan ISO IC 14025 ya. Ini sudah standar tunggal ya, di dunia hanya satu untuk laboratorium ya. Terkait dengan kegiatan laboratorium itu yang perlu teman-teman ketahui bahwa lab itu tidak hanya mampu ya, mampu melakukan pengujian ya. Namun juga harus membuktikan bahwa hasil pengujiannya itu valid ya, reliable atau valid. Ini tulisannya bagus banget ya, kayak dokter ini ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi tidak hanya lab itu, wah saya mampu melakukan pengujian, ya, pakai metode ini, kemudian yang melaksanakan itu personil A, B, C, tidak cuma itu ya, tapi kita harus membuktikan bahwa hasil pengujian itu valid ya. Pertama, kompetensi yang harus dimiliki oleh sebuah lab, terutama personilnya ya. Saya ini bicara di personil ya. Nomor satu itu klausul 72 teman-teman ya. 72 itu apa sih? 72 itu klausul validasi. Itu isinya, kalau saya boleh meringkas itu gini. Jadi intinya lab itu ketika dia melakukan kegiatan pengujian itu harus yakin bahwa lab itu, kompetensi lab itu mampu melakukan pengujian itu ya. Jadi personilnya mampu, kemudian alatnya mampu, ruangannya memenuhi persyaratan gitu ya, reagennya memenuhi persyaratan. Nah, itu yang membahas klausul 72 itu ya. Jadi klausul 72 itu pada prinsipnya untuk membuktikan bahwa lab itu dia mampu melakukan kegiatan sesuai standar yang dia acu ya. Itu 72 itu. Dan ini seharusnya ya ketika kita bekerja di suatu lab sudah lama gitu ya jam terbangnya, tidak cuma hanya bisa melakukan pengujian saja, sudah melakukan pengujian, kita bisa membuat hasil ya. Tapi kita juga harus mampu membuat laporan validasi, ya, laporan validasi atau laporan verifikasi. Itu penting itu teman-teman, terutama untuk penyelia dan manajer teknis. Itu wajib, itu harus ya, dia bisa membuat laporan validasi. Yang kedua, 76 ya, ini juga penting ini ya. 76 ini estimasi ketidakpastian. Nah, ini juga wajib ini untuk yang sudah senior ya. Itu wajib, dia harus bisa membuat laporan ketidakpastian ya. Kemudian bisa memberikan justifikasi ya, ketidakpastiannya itu dia masih masuk standar keberterimaan enggak ya. Itu harus bisa memberikan justifikasi seperti itu. Kemudian yang tiga, ini juga penting ini ya, jaminan mutu pengujian. Jadi kita harus bisa memberikan jaminan bahwa hasil pengujian kita itu valid, reliable ya. Biasanya 77 itu bisa nontonnya gimana? Di situ sama bareng. Jadi ini gimana? Mana volumenya? Hah? Jadi bisa dimut ya. Jadi 77 itu biasanya ini apa? lab itu dia harus bisa buat satu, misalkan harus membuat pengujiannya itu kan harus lab prikat, itu harus bisa menghitung RPD, relative percent difference. Harus bisa membuat kontrol chart pengujian ya. Kemudian harus tahu gimana sih statistik terkait dengan misalkan uji banding antar lab. Itu 77 yang ngatur itu ya. Nah, ini ya teman-teman ya, 72, 76, 77 itu kalau saya bilang itu nyawanya lab pengujian dan lab kalibrasi ya. Karena 72, 76, 77 itu tidak ada di ISO yang lain ya. Teman-teman coba cek lah di ISO 9001 itu enggak ada yang klausul terkait dengan validasi metode, itu enggak ada. Estimasi ketidakpastian enggak ada ya. 77 juga sama, jaminan mutu ya. Jadi tolong bagi teman-teman yang berkecimpung di lab ya, terkait dengan 72, 76, 77 itu benar-benar harus terus-menerus dipelihara ya. Ini juga berlaku untuk ini ya, untuk teman-teman yang fresh graduate, kalau kepengin berkarir di lab pengujian, itu banyak itu perusahaan-perusahaan itu yang mensyaratkan ketika bekerja itu
bisa membuat laporan validasi, buat laporan ketidakpastian, membuat program jaminan mutu ya. Seperti itu ya. Jadi kalau saya bilang ini nyawanya di lab itu ya. Saya kembali lagi ke slide ya. Nah, untuk hari ini kita hanya bicara terkait dengan ketidakpastian ya. Jadi saya enggak bicara terkait dengan validasi ya, jaminan mutu enggak. Jadi kita hanya terkait dengan ketidakpastian. Ketidakpastian itu apa sih? Jadi itu ya, bisa dilihat di slide itu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan data pengujian, misalkan ya, saya punya sampel. Ya, anggap aja sampel ini ya. Sampelnya ini sampelnya ini stabil teman-teman. Ya. Jadi ini sampelnya misalkan tepung ikan. Ya, kadar airnya katakanlah ya di bawah 11% lah. Ya. Kan stabil ini. Kemudian tepung ikan ini kita simpan secara baik ya di desikator. Ini contoh ini. Ya. Disimpan di desikator ya. Berarti kan artinya sampel itu kan stabil. Dia kemungkinan ada pengaruh dari luar ya, misalkan dia menyerap air dari udara ya, karena kelembaban udara tinggi gitu ya, kecil kemungkinan ya. Misalkan ya, saya diminta untuk melakukan pengujian untuk sampel ini. Ya. Misalkan pengujian pertama itu dia misalkan kadarnya 20,34%. Ya. Pertanyaan saya, kalau pengujian ini saya ulang katakanlah 6 kali ya. Jadi ada pengujian kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Kira-kira mungkin nggak ketemu angka 20,34%? Ya. Itu mungkin Pak Prianto atau Bu Arda ini yang bisa jawab ini. Beliau ini master di kimia ini ya. Oh, kenalan nih Pak, jangan-jangan. Kira-kira bisa nggak dapat angka 20,34 ini? Ya. Mungkin. Oh, ya. Mungkin responnya boleh disampaikan via chatbox, teman-teman. Menurut teman-teman mungkin tidak nih? Hasil pengukurannya sama persis ya, Pak? Mungkin, tapi sangat kecil, Pak. Ya. Sangat kecil. Jadi itu kalau misalnya di probabilitas itu mungkin ya 1% gitulah. Ya. Yang terjadi gini teman-teman ya, kalau kita melakukan pengujian itu berkali-kali gitu ya, 6 kali itu biasanya gini. Ya. Ya. Ketiga katakanlah gini ya. Ya. Ini pengujian yang baik ya makanya ya. Kalau terlalu jauh juga nggak boleh juga sih. Jadi misalkan ini bisa ambil sekali ya. Bisa. Mungkin pengujian ke-6 sama itu ya. Seperti ini teman-teman ya. Jadi itu membuktikan ya, walaupun sampelnya itu stabil, tidak higroskopis ya, tidak gampang berubah, penyimpanan kita juga sudah disimpan dengan serapi mungkin ya, kemungkinan berubah itu kecil ya, yang melakukan orangnya sama, alatnya sama, reagennya sama. Kalau itu diuji berulang kali itu tetap kecil kemungkinan datanya sama. Itu pasti ada yang namanya daerah atau dalam bentuk ring gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi dia itu pasti hasil pengujiannya itu tidak mungkin sama. Pasti dia ada yang dalam bentuk ring pengujian. Ya. Jadi dari angka berapa sampai berapa. Ya. Ini ya, makanya kalau kita melakukan pengujian, misalkan protein lah, tidak cukup hanya kita melakukan ini ya, misalkan ini sampelnya 20,35
ini tidak cukup angka ini. Ya. Ya. Kita harus bisa memberikan perkiraan gitu ya. Kira-kira kalau diuji berulang kali itu ringnya sampai berapa? Nah, perlu ada yang namanya ketidakpastian, teman-teman. Nah, inilah. Ya. Misalkan ketidakpastiannya 1,8 gitu ya. Inilah perlunya kita bisa melakukan perhitungan ketidakpastian. Gitu. Nah ini ya, mengapa ketidakpastian itu sangat penting? Yang pertama, dia menentukan derajat ketelitian pengujian. Jadi bisa jadi ya, walaupun sampelnya sama, kita ujikan di beberapa lab itu hasilnya beda-beda itu. Ya. Contoh ya, contoh misalkan saya mempunyai sampel ya, lab A itu dia melakukan pengujian itu, misalkan ya lab A ya. Lab A melakukan pengujian itu ketemunya misalkan 20,35 ya. Lab B ketemunya 20,35. Contoh ya. Sekilas kita bisa memberikan kesimpulan ya bahwa lab A sama lab B itu sama itu kinerjanya. Belum tentu ya. Ya. Kita bisa melihat kinerjanya itu dari ketidakpastiannya. Ya. Misalkan lab A itu dia ketidakpastiannya 1,5 ya. Lab B ketidakpastiannya 3,2 katakanlah. Ini coba perhatian ya teman-teman ya. Lab A ini ketika dia ditambahkan dengan ketidakpastian ya, jadinya kan berarti kan berapa itu? 20,30 ya. Sorry. 19 ya. 19 ya, sorry. 19, benar ya, Bu Silma ya? 20,35 kurangi 1,5 berapa? 19,85 ya? Apa 18, Pak? 18 ya? Yang gampang gini aja wes ya. Kayaknya angkanya ganjil ini, susah. Ya. Lab A katakanlah dia 20 plus minusnya 1 gitu ya. Lab B 20 plus minusnya 3 ya. Bisa dilihat teman-teman ya, walaupun kelihatannya sama ya hasil pengujiannya ya, tapi ini ranknya kan antara 19 sampai 21 ini. Tapi yang B ini 17 sampai 23. Ya. Nah, ini membuktikan ini. Jadi kalau hari ini dilakukan pengujian hasilnya sama, tapi besok dengan sampel yang sama itu kemungkinan lab A itu dia melakukan pengujian hasilnya 19, lab B 22 ataupun 17 ya. Jadi bisa dikatakan lab A ini dia lebih teliti gitu ya, lebih presisi pekerjaannya. Itu ya teman-teman ya. Ya ini ya. Jadi yang pertama kita perlu menentukan ketidakpastian itu, yang pertama untuk menentukan ketelitian pengujian. Jadi semakin kecil ketidakpastian itu artinya dia semakin teliti, semakin halus melakukan pekerjaan pengujian. Yang kedua ini jelas ya, persyaratan ISO 17025. Ini asesor pasti minta ini ya. Mana laporan ketidakpastian ya. Termasuk laporan validasi ya, diminta itu. Membantu dalam peningkatan metode. Jadi gini, ketika kita melakukan kegiatan pengujian, kita kan bisa milih metode ini. Ya contoh, saya melakukan metode pengujian kadar protein ya pada pangan. Itu kan banyak itu. SNI ada, mungkin AOAC ada. Ya. Gimana saya membuktikan bahwa AOAC atau SNI itu mana kinerjanya yang lebih baik? Dicoba dua-duanya. Ya. Dicoba dua-duanya. Nanti dilihat salah satu parameternya itu ketidakpastian. Ya. Ketika dia ketidakpastiannya kecil, itu artinya pengujian itu bagus, semakin teliti gitu ya. Nah, itu ya.
Dan yang terakhir, memandu untuk analisis sebab akibat. Ya. Ini nanti terakhir ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa melihat pada slide terakhir itu ada namanya evaluasi ketidakpastian. Kita bisa melihat mana yang memberikan kontribusi ketidakpastian yang lebih besar. Ya. Itu paling enak pakai Excel itu, kelihatan. Oh ini kontribusinya gede. Berarti kita ketika mau melakukan action ya, mengurangi angka ketidakpastian, maka yang saya ambil yang nilainya gede itu. Ya. Itu paling enak pakai Excel itu. Ya. Jadi kita tahu oh, ini titik lemahnya di sini, titik lemahnya di sini. Ya. Ini ya di 1725 itu jelas di klausul 76 itu. Ya. Teman-teman kalau yang sudah lama di lab itu sudah tahu ya bahwa yang klausul yang lama itu dia tersirat ya. Tersirat itu artinya dia tidak klausul sendiri. Dia masih jadi satu dengan klausul validasi. Tapi yang baru itu dia sudah berdiri sendiri ini klausulnya, klausul 76. Itu bisa dilihat dia ada 3 klausul ya, 71, 72, 761, 762, 763. 761 itu memberikan kewajiban ya. Lab itu harus mengidentifikasi kontribusi apa saja terkait dengan ketidakpastian pengukurannya. Ya. Nanti kita sama-sama belajar di slide berikutnya ada. Ya. Jadi yang memberikan kontribusi itu apa saja. Cara ngeceknya gimana? Ada itu. Ya. Yang 762 kalau teman-teman itu melakukan kalibrasi internal, maksudnya kalibrasinya tidak dilakukan oleh lab eksternal boleh, tapi untuk menghitung ketidakpastiannya tetap harus dihitung ya. Ini teknik tersendiri ya. Jadi ngitung ketidakpastian untuk kalibrasi itu dia ada klausul sendiri. Ya. Kemudian yang terakhir, kalau kita sudah ngitung ketidakpastian, kita harus ada namanya evaluasi. Ya. Evaluasi itu gini ya teman-teman ya. Kalau ketidakpastian kita yang sudah hitung tadi ternyata kok nilainya besar. Ya. Itu kita harus punya upaya atau action ya agar ketidakpastian itu tidak bisa turun gitu ya. Lah actionnya apa? Ya. Nanti di slide berikutnya ada itu. Ya. Jadi kita bisa melakukan ini ya program penurunan nilai ketidakpastian itu ada. Ya. Caranya gimana? Yang tadi itu ya dengan menggunakan Excel. Jadi nilai-nilai ketidakpastian nanti diinterpolasi dalam bentuk Excel nanti kelihatan itu. Oh itu ketika dia tabelnya tinggi itu berarti nilai ketidakpastian tinggi. Maka kita ketika mau melakukan program untuk mereduksi ketidakpastian, ya itu yang diambil. Ini ya teman-teman ya, di 1725 itu jelas mempersyaratkan ya terkait dengan uncertainty ya. Yang pertama, lab harus memiliki dan menerapkan prosedur ketidakpastian. Itu wajib itu. Jadi wajib kita punya panduan mutu, punya prosedur ketidakpastian. Bahkan kalau tempat saya punya IK kita. Punya IK ketidakpastian. Dan kita harus punya laporan ketidakpastian. Sejumlah ruang lingkup pengujian kita. Ya contoh di lab saya itu ada 11 ya. Jadi kita punya parameter kimia itu 20, cuma yang masuk ruang lingkup baru 11 ya. 11 itu harus ada laporannya semua itu. Kemudian kalau kita labnya melakukan kalibrasi sendiri, tetap ketidakpastian dihitung itu. Ya. Dan yang nomor 4, nah ini ya yang paling penting ini ya. Ketidakpastian itu sebenarnya, ini ya teman-teman ya, saya share lagi. Jadi kalau kita memberikan laporan ke pelanggan ya, misalkan pelanggan datang ke lab saya, dia minta pengujian kadar protein ya. Sebenarnya yang kita berikan ke pelanggan itu cuma hasil pengujiannya saja. Misalkan 20,35. Ya. Udah. Selesai itu ya. Tapi kalau kadang-kadang pelanggan ada yang minta standar mutunya cantumkan boleh ya. Ya. Standarnya berapa? Misalkan standarnya bilang 15%. Ya. Ya. Standarnya ya.
Ini hasil uji, ini standar. Nah, ada lagi result. Ya. Berarti oke nih. Ya. Karena dia kan melebihi ambang nilai minimal yang dipersyaratkan. Itu ya. Itu kewajiban kita seperti itu. Tapi kita juga mempunyai kewajiban untuk nambah satu lagi terkait dengan ketidakpastian. Ya. Ini wajib ini. Nah, kapan kita wajib untuk mencantumkan nilai ketidakpastian di sertifikat kita? Nomor 1, itu kalau pelanggan minta. Itu wajib itu. Ya. Jadi pelanggan kalau dia minta, kita wajib untuk memberi ya. Saya beberapa kali di lab saya itu kita kedatangan pelanggan, dia minta, Pak, saya mau melakukan pengujian kerang katakanlah, ya, pengujian merkuri pada kerang. Tapi saya minta selain hasil uji, kita juga minta ketidakpastiannya. Kita nggak boleh jawab, nggak bisa ngitung itu nggak boleh ya itu. Itu memalukan dan memilukan itu ya. Jadi nggak boleh. Ya. Yang kedua, kalau itu relevan dengan keabsahan. Jadi kalau ada beberapa metode yang dia mensyaratkan bahwa nilai itu harus dicantumkan karena itu mempengaruhi keabsahan. Contoh ya teman-teman ya, kalau di lab saya nggak ada ya metode yang mensyaratkan harus ada nilai ketidakpastian, nggak ada. Tapi mungkin ya ada beberapa industri itu yang dia sifatnya high risk ya, high risk, dia minta nilai ketidakpastian dicantumkan karena itu kan mempengaruhi mungkin keamanan, mungkin keselamatan kerja bisa jadi. Ya contoh misalkan industri farmasi ya. Jadi ada industri itu yang sangat ketat gitu ya terkait dengan ya, penerapan hasil pengujian itu. Contoh industri farmasi. Kedua industri penerbangan misalkan atau industri migas. Itu kan ketat-ketat itu. Ya. Ketika metode itu mensyaratkan bahwa harus mencantumkan ya kita harus cantumkan. Ya. Itu yang kedua ya. Dan yang ketiga, kalau itu mempengaruhi kesesuaian. Ya. Nah, ini contoh lagi ya teman-teman ya. Mengaruhi kesesuaian ini contohnya gini. Ya. Contoh standarnya dia bilang ya. Standar bilang merkuri pada ikan itu misalkan 300 ppb katakan. Ya. Kita melakukan pengujian 290. Itu bisa dikatakan kan ini ya, maksudnya belum melewati batas standar. Ya. Kalau kita melaporkan seperti ini bisa jadi ini dianggap accept ya. Nah, coba bayangkan ya, kalau ternyata dari hasil pengujiannya ini dia ketidakpastiannya katakanlah 20. Kalau ini oke, tapi begitu dimasukkan nilai ketidakpastian, ranknya kan jadi gini, 270, benar ya, 270 sampai 310. Dia sudah lewat ini. Nah, ketika ada kasus seperti ini wajib mencantumkan ini. Ya. Wajib ini. Wajib mencantumkan. Tapi ini hanya kasus ya, tapi setahu saya ya, untuk di industri pangan terutama ya, kayaknya kecil lah kemungkinan ini sampai sampai terjadi gitu, kayaknya kecil kemungkinan. Tapi kalau bisa dijadikan contoh ini oke lah ya. Jadi ketika kita hasil pengujiannya itu kok dia mendekati standar dan kita khawatirkan kalau kita tidak masukkan angka ketidakpastian dia bisa melewati, maka ketidakpastian itu wajib hukumnya ini. Ya. Ini ada contohnya ini. Ya ini ya teman-teman ya. Bisa dilihat ya. Kalau yang nomor 1 itu jelas dia accept ya. Ya kan masuk semua kan. 2 itu jelas dia di luar lah, outlier lah. Nah, tapi kalau 4 ya, sama 5. Nah, ini kan kelihatan itu. Dia untuk nilai rata-ratanya masuk ya, nilai tengahnya masuk ya. Tapi ketika ditambahkan dengan ketidakpastian dia
nomor 4 itu dia melewati batas atas, yang nomor 5 itu dia melewati batas bawah. Nah, untuk nomor 1 ini dia nggak wajib mencantumkan nilai ketidakpastian. Tapi nomor 4 dan nomor 5 wajib itu, harus mencantumkan. Ya ini harus dilaporkan ini. Ya. Makanya kompetensi untuk membuat laporan ketidakpastian itu sangat penting. Ya. Ini ya teman-teman ya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan ketidakpastian itu nggak jauh-jauh dari namanya metrologi atau pengukuran. Ya. Jadi untuk ketidakpastian ini judulnya aja estimasi ketidakpastian pengukuran ya. Jadi yang kita lakukan itu hanya terkait dengan pengukuran ya, bukan perhitungan. Beda ya pengukuran dengan perhitungan ya. Kalau perhitungan itu contohnya apa sih? Hitung ALT itu perhitungan itu. Ya. Jadi hasil pengujian jadi misalkan saya melakukan pengujian sampelnya 1, saya uji 6 kali. Hasil pengujian nomor 1 dan nomor 2 itu tidak berhubungan kalau kita di pengujian ALT. Tapi kalau kita terkait dengan pengukuran kadar air, kadar abu, protein, lemak, ya itu berhubungan itu, ya. Jadi pengukuran itu dia adalah ada satuannya biasanya ya. Kalau kita ngukur berat itu kan satuannya gram, ukur suhu satuannya Celsius, ukur volume mililiter misalkan gitu. Ya. Itu pengukuran itu. Jadi pengukuran itu tandanya apa? Dia ada satuannya. Ya. Jadi kalau kita ngomong terkait dengan pengukuran ini ya seperti ini teman-teman ya. Ini sudah sunatullah ya. Jadi kalau kita terkait dengan pengukuran itu ada namanya kesalahan acak, ada kesalahan sistemik ya. Kalau yang acak itu nanti muaranya ke ketidakpastian. Tapi kalau kesalahan sistemik itu nanti muaranya pada koreksi ya. Ini saya ambil contoh ya. Saya ketidakpastian nanti dulu ya. Sing koreksi dulu ketidakpastian sistemiknya. Jadi saya punya alat oven gitu ya. Ternyata ketika saya setting di 105, dia nggak mau menunjukkan 105. Dia menunjukkannya 102. Ya. Makanya saya harus setting di atas 105 ya, agar dia pembacaannya bisa 105. Nah, itu namanya kesalahan sistemik ya. Ya. Jadi memang itu faktornya bisa dari alatnya gitu ya. Atau alat yang nomor 2 ini ya, saya punya uji soklet lemak ya. Jadi lebih ekstrim lagi nih. Jadi settingan saya 80 harusnya nih. Tapi dia ketika setting 80 nggak mau itu. Ya. Jadi saya setting 180 agar dapat 80. Ya. Seperti ini yang dimaksud dengan koreksi ya. Ya. Koreksi itu ada 2 ya teman-teman ya. Kalau dia itu sifatnya tidak bisa di-adjust, ini di-adjust namanya ya. Jadi kita nge-adjust alatnya. Maka nilai koreksinya itu harus diperhitungkan. Contoh kalau kita punya timbangan gitu ya. Misalkan nimbang 20 gram. Ya. Ya. Misalkan di sertifikat timbangannya bilang ya, bahwa timbangan katakanlah. Ya. Ya, ini timbangan katakanlah. Di sertifikat timbangan ya atau balance. Dia di sertifikat bilang ya, misalkan 20 gram. Dia koreksinya 0,0100 katakanlah ya. Jadi ketika saya nimbang misalkan ya, saya nimbang ketemunya 20,100 gitu ya. Ya. Yang saya laporkan tidak 2,100 ya, tapi 2,1100. Kita harus memperhitungkan koreksinya. Itu wajib itu, ya. Wajib itu, nggak boleh enggak itu. Jadi kalau kepengen hasil perhitungannya akurat, faktor koreksi harus dihitung gitu ya. Tapi kalau yang model seperti ini, ya, yang alat gini kan nggak bisa ini. Nah, namanya di-adjust itu ya. Jadi nilai koreksinya kita tidak perhitungkan, tapi alatnya kita adjust agar mendapatkan pembacaan
sesuai yang ada di standar, bilang seperti itu. Kalau ini nggak bisa, ini di adjust ini, ya. Di apa koreksinya dihitung nggak bisa. Jadi kalau kita terkait dengan koreksi hanya 2. Kalau nggak memperhitungkan faktor koreksi, ya alatnya di adjust. Ya. Tapi ada alat yang nggak bisa di adjust itu. Contohnya misalkan volumetrik itu nggak bisa itu. Faktor koreksi nggak bisa dihitung, di adjust nggak bisa dihitung, ya harus dimusnahkan lah. Kita harus ganti alat kalau itu ya. Sekarang sistemik. Ini ya sistemik ya. Jadi sistemik itu memang kesalahan instrumen ya. Bisa jadi instrumennya udah lama banget ya. Kayak alat saya yang lemak itu udah berapa puluh tahun ya, 20-an tahun lebih itu ya. Jadi memang dia nggak bisa kita setting seperti kondisi awal, nggak mungkin lah. Ya satu-satunya cara harus di adjust itu ya. Jadi itu lebih cenderung ke instrumen ya. Atau kalau misalnya nggak bisa, ya mungkin bisa diservis lah, manggil vendornya lah untuk melakukan perbaikan gitu ya. Sekarang yang kedua terkait dengan ketidakpastian ini ya, acak ya. Acak ini teman-teman ya, kita punya timbangan ya. Timbangan itu ikannya seperti ini kira-kira ya. Jadi dari awal kita nyiapkan tera, menyiapkan leveling gitu ya. Kira-kira seperti ini nih ikannya. Terus kita punya anak timbang seperti ini. Teman-teman udah tahu kan kalau anak timbang itu kan wajib dikalibrasi. Pertanyaannya gini teman-teman ya. Kalau kita nimbang, melakukan penimbangan ya. Misalkan anak timbangnya 50 gram. Anak timbang 50 gram ya. Anak timbang ya. Penimbangan pertama katakanlah 50,0020 ya. Kemudian dia dilakukan penimbangan ulang ya. 6 kali lah katakanlah. Ya. Apakah mungkin hasilnya sama ya? Ya. Kecil kemungkinan ya teman-teman ya. Apalagi kalau kita menggunakan timbangan yang 4 digit ya. Kemungkinan seperti ini ya. Ya kira-kira seperti ini. Kira-kira seperti ini ya. Jadi nggak mungkin. Walaupun dia anak timbang sudah terkalibrasi, kemudian suhunya terpenuhi, kemudian yang melakukan orangnya sama, itu kecil kemungkinan penimbangannya bisa sama terus gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan ketidakpastian acak ya. Terus yang kedua ini ya, kalau kita tadi terkait dengan massa ya, yang kedua volume ini. Teman-teman bisa melihat ya, ukur volume kan ada teorinya itu. Ya, teorinya seperti ini ya. Ini teman-teman yang kimia sudah apalah paling ya. Jadi kalau kita mau ngecek meniskus itu harus tegak lurus itu ya. Tegak lurus itu kan daerah pembacaan itu. Ya. Bagus lagi kalau belakangnya dikasih kertas gitu ya. Ya. Coba sekarang teman-teman perhatikan nih. Ya, ini pas ya 15 ya. Coba kalau ini berapa nilainya? Ya. Oke. 50 berapa ini? Ya, mungkin teman-teman bisa nebak. Silakan disampaikan di chat box ya, teman-teman. 53, kira berapa tuh nilainya? Enggak ada 53, Pak. Itu kira-kira 52,8. Menurut saya ya. Tapi kalau Bu Silma bilang 52,7 ya boleh. Karena 52 itu kan dia angka pasti itu. Ya kan? Tapi belakangnya itu angka tidak pasti ya. Kita mengestimasi sendiri. Nah, inilah contoh
contoh-contoh ketidakpastian terkait dengan volume katakanlah ya. Nah, ini coba. Ini berapa ini? 6,6 berapa ini kira-kira? Oke. 62. Teman-teman yang mau Tapi ini. kalau Bu Silma bilang 63 ya boleh, 64 ya boleh, ya. Jadi 6,6 itu nggak pasti, ya. Tapi yang 2 itu dia angka tidak pasti. Nah, ini juga ini kira-kira 5. Ya. Ini 76,0 ya. 76,1 boleh Bu, nggak ada masalah. Itu kan juga naik-naik dikit kelihatan kayaknya itu. Nah, inilah faktor-faktor kok dalam pengukuran itu ada kesalahan acak seperti ini ya. Jadi faktor yang terkait banyak ya. Ada aliran udara, kemudian kalau kita nimbang itu nggak mungkin suhunya kan tetap terus, pasti ada fluktuasinya. Ya. Kelembaban juga sama, ada fluktuasinya. Ya. Kemudian kalau terkait dengan nimbang itu dia ada terkait dengan mekaniknya, ya, vibrasi mekaniknya. Kemudian kelistrikan juga pengaruh itu, kan nggak mungkin ya, apa voltase ampere itu sama terus, kan pasti dia ada fluktuasinya, gitu ya. Nah, jadi kalau saya bisa menyebutkan kesalahan acak itu sudah sunatullah ya, nggak mungkin kita hindari, tidak mungkin kita hilangkan. Tapi kita bisa hitung ketidakpastiannya itu berapa. Kita bisa ngitung itu. Kita bisa estimasi. Ya. Nah, caranya gimana? Ya sedapat mungkin itu kalau melakukan pengukuran itu paling enggak beberapa kali itu ya. Ya. Beberapa kali nanti dihitung rata-ratanya. Ya. Yang kedua bisa juga nyoba membandingkan dengan instrumen yang lain. Dan yang ketiga ya analis, laboran, penyelia itu harus mempunyai teknik ya. Jadi nimbang yang benar itu caranya gimana? Ya, jadi nimbang itu dia kan ada aturannya itu. Jadi nggak boleh dia nimbang itu apa di pinggannya itu agak ke pinggir, nggak boleh. Ya harus mendekati tengah lah. Ya, kalau bisa pas tengah gitu ya. Tapi kan kata-kata pas tengah kan susah itu. Ya. Jadi pengaruh itu ya. Kita geser sedikit aja kalau nimbang itu, agak sedikit ke tengah, digeser sedikit itu pengaruh hasil pengukuran. Nah ini ya teman-teman ya, gimana sih agar kita dapat menghitung ketidakpastian. Itu ada 7 ya, ada yang bilang 5 tapi saya cenderung 7 ya. Karena saya masukkan faktor pelaporan dan evaluasi. Itu ya teman-teman ya, ada 7. Jadi kita harus cek dulu spesifikasi pengukuran. Ya caranya gimana? Ya kita harus tahu rumusnya dulu lah. Ya. Yang kedua, mengidentifikasi sumber ketidakpastian. Nanti dengan cara menggunakan fishbone ya. Kemudian menghitung atau mengkuantifikasi komponen ketidakpastian. Ya. Terus komponen-komponen itu nanti kita hitung dalam bentuk ketidakpastian baku. Setelah itu ketidakpastian bakunya itu kita gabungkan jadi ketidakpastian gabungan. Ya. Kemudian kita kalikan dengan faktor pengalinya. Ya. Itu namanya ketidakpastian diperluas. Terus baru kita laporkan. Ya. Dan yang terakhir kita harus evaluasi. Ya. Evaluasi itu penting teman-teman ya. Jadi kita nanti tidak semata-mata kita bisa menghitung ketidakpastian, ya. Terus ketidakpastian itu langsung kita aplikasikan, nggak bisa. Kalau ketidakpastiannya terlalu tinggi, itu kita harus mempunyai program ya, untuk dapat menurunkan nilai ketidakpastian itu. Ya. Itu wajib itu. Ya. Itulah perlunya ada evaluasi. Ya. Jadi ketidakpastian itu kalau dari sumbernya ya, itu hanya 2 ya. Jadi yang pertama itu dari pekerjaan eksperimental. Jadi kita melakukan pengukuran secara berulang ya. Biasanya sih minimal 6 kali ya. Ya, replikanya minimal 6. Yang nomor 2 itu dari
informasi lain, ya. Jadi bukan kita yang melakukan pengukuran, tapi dari informasi lain. Ya bisa dari sertifikat kalibrasi, bisa dari sertifikat CRM, ya, bisa dari sertifikat alat yang dikeluarkan oleh vendor, ya, macam-macam. Ya. Yang pasti kita dapat data dari orang lain gitu ya, dari pihak lain. Bukan kita yang melakukan pengukuran sendiri. Itu yang B. Ini contoh yang A ini. Ya. Jadi contoh yang A, kita melakukan 10 kali pengukuran, ketemunya ini, maka SD-nya ini. Ya. Ketidakpastiannya ya standar deviasi tadi ya. Tapi ini baru komponen ya, belum dikonversi jadi ketidakpastian baku. Ya. Kalau B itu contohnya dari sertifikat kalibrasi, ya, dari spesifikasi pabrik, dari literatur. Ya. Kalau kita menghitung ketidakpastian berat molekul itu dari tabel IUPAC ya. Nah ini contoh ini. Ini contoh ketidakpastian yang saya peroleh dari sertifikat CRM. Itu kelihatan ya. Jadi untuk pengujian merkuri itu nilainya 0,410 plus minus 0,055 ya. Itu jelas itu. Ini di sertifikat. Kalau ini dari sertifikat kalibrasi, itu kelihatan itu. Ya. Ketidakpastiannya 0,05 ya. Biasanya kalau di sertifikat kalibrasi itu tidak cuma nilai ketidakpastian ya, tapi juga ada faktor cakupan. Ya. Ada tingkat kepercayaannya. Tulis komplit ini satu kesatuan. Ya. Bisa juga tercetak di alat. Itu bisa dilihat ya teman-teman ya. Nah, itu kelihatan itu. Oh kalau lab ukur 250 itu 0,12. Kalau lab ukur 50 itu 0,5. Kalau ini ya gelas ukur ya. Kalau pipet itu ya yang merah-merah itu ya. Atau bisa juga dari ini ya. Ya. Berarti H2SO4 ini nilainya 96,1, ketidakpastiannya 3,9 ini. Ya. Ya, jadi ketidakpastiannya 3,9 karena 100 kurangi 96,1. Atau ini tabel IUPAC ya. Jadi untuk atom hidrogen ya, itu ketidakpastiannya 1,00794, ketidakpastiannya 0,00007. Ya. Ini di tabel IUPAC ini. Ya. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi kalau kita ketemu ketidakpastian, contoh ini ya, ketidakpastian ini 0,5 ini ya. Nah, ini namanya masih ketidakpastian komponen ya, komponen ketidakpastian. Harus kita konversi ini, harus kita konversi menjadi ketidakpastian baku. Nah, caranya gimana? Nah, ini ada tabelnya ini. Nah, ini caranya ini. Ya, jadi kalau itu berhubungan dengan pengulangan pengujian, maka harus dikonversi dengan akar N-nya, jumlah replikatnya. Ya. Jadi standar deviasi dibagi akar N. Ya. Kemudian kalau dia itu dari sertifikat kalibrasi, lihat, ya, biasanya dibagi dua ya, karena sertifikat kalibrasi itu kan tingkat kepercayaannya 95%, bagi dua. Ya. Tapi kalau itu di luar sertifikat kalibrasi, rata-rata menggunakan akar 3 ya. Saya hampir semuanya pakai akar 3 ya. Kalau itu di luar sertifikat kalibrasi. Nah ini ya teman-teman ya. Nah. Jadi ini hubungannya dengan pola distribusi datanya ya. Jadi kalau saya di luar sertifikat kalibrasi, saya lebih cenderung yang pakai akar 3 ini. Ya. Ini contoh ya, saya beri contoh. Saya punya alat ini sama 250 mili lab ukur ya. Tapi yang ini pakai sertifikat kalibrasi. Ini saya bagi dua ini karena faktor cakupannya kan 2. Ya. Tapi kalau saya tidak menggunakan sertifikat kalibrasi, saya menggunakan ini, maka ini saya bagi akar 3. Walaupun alatnya sama ya.
sama-sama laba ukur 250 ya. Beda ya. Jadi ini dibagi 2 karena jelas di sertifikatnya bilang seperti itu. Tapi kalau ini saya bagi akar 3. Dan nilai ketidakpastiannya sesuai yang tertera di alat. Itu ya. Ini saya punya seperti ini teman-teman. Jadi aturan ketidakpastian itu macam-macam ya. Jadi ya misalkan saya punya ini ya. Contoh aja. Saya punya misalkan A plus B gitu ya. Punya rumus A plus B ya. A-nya itu nilainya misalkan 10 ya. Ketidakpastian UA-nya itu 0,6 ya. Si B ini 8. UB-nya 0,8. Nah, pertanyaannya berapakah UB? UY. Ya. Kalau ini kelihatan ya, YA ini kan 10 tambah 8 ini. 18. Nah, UY-nya ini jadi 0,6 pangkat ya 0,8 2 di akar. Ya. Ketemunya 0,36 ditambah 0,64. Ya. Ketemunya 1 ya. Akar 1 ya. 1 ya. Maka pelaporan saya itu gini ya. Itu kalau tambah. Tapi kalau itu misalkan rumusnya gini. Rumusnya Y itu A kali B. Lah ini beda lagi nih. Nah, berarti UY dibagi Y ya. Ditambah apa namanya? Ini ya. UA dibagi A ditambah UB dibagi B ya. Berarti UY ini ya 18 0,6 dibagi 10 ini 0,8 dibagi 8. Nah, gitu ya kira-kira ya. Jadi kalau kita mau menggabungkan ketidakpastian itu ada aturannya ya. Jadi lihat dulu ya. Dia perkalian. Jadi rumusnya itu hanya ada tiga sebenarnya ya. Tapi yang sering dipakai 1 sama 2 ya. Jadi kalau nggak kita pakai aturan pertambahan pengurangan ya nggak perkalian. Ya. Ini ada perbedaan itu ya. Ya. Jadi ini ya rumusnya ya. Ini yang B. Ya. Terus kalau kita sudah menghitung ketidakpastian gabungan, baru kita ngitung ketidakpastian diperluas itu ya. Tidak perluas itu hanya dikalikan 2 ya teman-teman ya. Karena kita akan ikut kurva Gaussian itu, distribusi normal. Jadi tingkat kepercayaan 95% itu dikalikan 2. Ini saya ngambil contoh sedikit ya. Contoh kasus pengujian TDS ini ya. Saya nggak hafal ini ya. SNI-nya masih yang ini apa sudah ada yang baru lagi ya. Yang nomor pertama ya, kalau kita mau ngitung ketidakpastian, tulis seperti ini teman-teman ya. Jadi nomor 1 harus membuat flowchart-nya dulu. Ya. Penting itu. Flowchart ditulis seperti ini. Setelah flowchart ditulis, tulis formulasinya atau rumusnya. Ya. Ya. Penting ini. Berarti yang dihitung itu B sama A. Ya. Ya. Terus yang nomor 2, data yang diperlukan apa? Ya. Ini kan jelas ada berat, maka harus kita menggunakan neraca. Berarti harus ada hasil kalibrasi neraca. Ya. 100 mili sampel, ya. Misal ya kita menggunakan gelas ukur, maka harus ada data kalibrasi gelas ukur. Itu wajib itu. Ya. Setelah itu kita gunakan dalam fishbone. Nah, seperti ini teman-teman ya. Berarti yang di fishbone itu apa? A, B sama V. Ya.
Ini sesuai dengan rumus teman-teman ya. B, A1 dan volume. Ya, A, B1 ya. Ini Fishbone ya. Setelah itu dimasukkan ya. OA itu dia yang berpengaruh kalibrasi sama repeatability. Yang B kalibrasi repeatability. Tapi kalau volume itu enggak cuma kalibrasi tapi juga pengaruh suhu juga harus diperhitungkan itu. Kemudian dikuantifikasi ya. Ya, jadi kita hitung dulu ini. Jadi kita harus melakukan pengujian secara replikat ya, minimal 6. Dihitung itu. Ya. Berarti A1 itu nilainya ini. A2 OB nilainya ini. Ya. Kemudian TDS-nya nilainya ini. Ini kan rumusnya ya. B mengurangi A1 kali 10 pangkat 6 bagi milimeter contoh. Nah, kemudian dibuat dalam bentuk tabel seperti ini ya. Ini teman-teman nggak usah bingung ya. Saya sudah memberikan Bu Silma dalam bentuk Excel itu untuk mempermudah menghitung ketidakpastian gabungan. Ya. Jadi nggak usah manual lah, capek ini. Ya. Nah, nilai ini dari mana? Dari ini ya. 30,48. Nah. Nih. Yang B 30,52 tulis. Ya. Ketidakpastian dari mana? Kalau ini dari sertifikat ya. Dari sertifikat jangan lupa dikonversi menjadi ketidakpastian baku dulu ya. Jadi kalau dari sertifikat ya dibagi 2 ya. Ini sertifikat. Kemudian presisi dari mana? Dari standar deviasi dibagi N-nya. Nah, ini ya. Ya. Nah. Ketemu ini teman-teman. Terus dibuat seperti ini. Jadi ini rumusnya. Kemudian ketemu ketidakpastian gabungannya dikalikan 2. Ya, ini baru dilaporkan. Ya, pelaporannya seperti ini. Nah, ini ya tadi yang saya bilang ya. Jadi kalau kita mau melakukan evaluasi gampang itu dengan cara menginterpolasi dalam Excel nih ya. Jadi nilai ini diinterpolasi dalam Excel nih. Nah, seperti ini. Nah, kita kan kelihatan itu. Ternyata yang nyumbang ketidakpastian terbesar itu dari presisi. Maka kita ketika mau menurunkan, maka ya dari presisi. Nih, sumber terbesar dari presisi dan massa. Terkecil dari volume. Jumlah 1/5 dari total hanya satu-satunya. Jadi bisa diabaikan kalau yang volume ya. Jadi kalau kepengen menurunkan dari mana? Dari presisi dulu kalau kepengen. Nah, ini saya sudah ngirim ke Bu Silma. Jadi saya ngirim 2 itu. Jadi ada yang dalam bentuk apa? PDF, ada yang dalam bentuk Excel, Pak. Excel. Ya. Ya. Ini mempermudah teman-teman ya. Iya, betul. Ini saya buka. Nanti bisa di-download di link materi ya, teman-teman ya. Ini Excel-nya seperti ini ya. Ya. Ini silakan yang hijau-hijau itu nanti diisi. Jadi nanti dia akan berubah sendiri ya. Ini misalkan ya saya isi ya 10,41 gitu ya. Nah, angkanya lain sudah berubah ini. Nah, jadi teman-teman nggak usah bingung. Oh, menghitung manual ya, kelamaan ini ya. Jadi cukup isi yang hijau-hijau saja. Kemudian untuk ketidakpastiannya dia angkanya dia bisa berubah ya. Ini data asal juga pengaruh ini. Jadi kalau pakai sertifikat bilangan pembaginya 2. Tapi kalau dia dari alat itu dari bilangan baginya akar 3 ya. Kalau itu terkait dengan pengujian itu bilangan pembaginya dari jumlah replikatnya. Jadi kalau 6 kali berarti akar 6 gitu ya. Ya. Mungkin itu teman-teman ya. Yang bisa disampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan, silakan. Oh, sudah ada banyak, Pak. Oke, teman-teman, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Silakan teman-teman yang mungkin belum bertanya, boleh silakan langsung diajukan ya ke chat box-nya. Ini akan saya ajukan beberapa kepada Pak Mulyono yang sudah masuk. Yang pertama dari ini siapa tadi ya, Saudara Hajriya, beliau menanyakan ada nggak Pak acuan untuk nilai ketidakpastian pengukuran?
Gini Bu, ketidakpastian pengukuran itu dia secara acuan resmi itu setahu saya ya, yang sudah menetapkan itu ya Nata itu kayaknya sudah 0, Pak, Nata. 7% ya. Tapi beberapa ahli itu sudah menyepakati ya. Saya beberapa kali baca itu dari beberapa ahli dari LIPI itu dia bilang, tapi itu bentuknya jurnal ya, bukan acuan ya. Bilang maksimal 10% Bu, maksimal Bu. Ya. Oke, itu berarti batas maksimal ketidakpastian itu dapat diterima gitu ya Pak ya? Ya, jadi kalau pengujian kita misalkan 7 itu berarti ketidakpastian maksimal 0,7, jangan lebih lah. Oke, oh itu pun dalam bentuk jurnal ya selama ini Pak Mulyono menemukannya ya. Mungkin untuk teman-teman yang lain mungkin bisa sambil cari-cari jurnal juga ya yang lain. Masih nyambung nih Pak. Itu kan tadi kalau yang nilai ketidaksesuaian ya Pak acuannya. Kalau yang tindakan koreksi gimana tuh Pak? Kayak yang tadi ada kasus kan yang ini pertanyaan dari Pak Irwanto yang setting apa ya tadi oven atau apa ya Pak yang di adjust jadi 180 derajat untuk mendapatkan suhu 80 derajat. Kalau orang awam kan bilangnya itu udah nggak bener nih alatnya gitu. Tapi kan kalau di adjust mungkin orang lab ngomongnya ini masih bisa bener. Nah, gimana sih kriteria gini Pak, untuk tahu itu kan masih bener apa enggak gitu Pak? Kebetulan kan memang spesial case di lab saya ya. Lab saya itu kan alatnya ada beberapa yang tua-tua itu, tapi masih bagus. Jadi dia kalaupun di servis itu tetap nggak bisa seperti yang kembali seperti asal Pak, karena udah lama itu. Percuma lah kalau itu di servis lah. Ya. Paling mudah ya di jas itu. Lah ngejasnya gimana? Ya saat kita melakukan kalibrasi Pak. Jadi saya bilang sama petugas kalibrasinya, saya ngejar untuk suhu segini gitu Pak. Contoh oven itu saya ngejar suhu 105. Ya. Silakan mau di setel berapapun, yang penting dia outputnya 105. Kita nggak susah Pak ngejas sendiri ya. Jadi kalau kita ngejas sendiri ya bisa sih. Cuma kita harus punya termokopel ya. Termokopel aja kan ada aturannya itu. Titiknya berapa itu kan ada aturan. Kan tidak mudah lah itu ya. Ya paling gampang pas kalibrasi Pak. Oke. Pak kalau memang tidak bisa dijas ya memang alatnya memang harus diganti Pak. Jadi berarti tergantung alatnya itu, ya Pak ya. Kalau menurut saya ya itu bisa dikatakan alternatif terakhir lah. Diperbaiki nggak bisa lah, baru kita diadjust ya. Alternatif terakhir dan paling murah itu ya. Oke. Tapi harus adjustnya sama petugas kalibrasi ya Pak, nggak bisa sendiri kita ya? Nggak bisa ya. Di saat kalibrasi kita bilang, saya mau inkubator ini saya setting suhu 60 derajat. Silakan disetting berapapun, yang penting outputnya 60 derajat itu. Bukan kita sendiri ya. Iya Pak. Oke, ada pertanyaan lagi nih Pak. Kalau yang ini Pak, kriteria ini nilai koreksi itu masih bisa sesuai standar sama enggak, itu gimana tuh Pak? Jadi kita ada yang namanya keberterimaan alat ya. Keberterimaan alat itu ada rumusnya ya. Jadi koreksi, jadi lihat nanti dicek ya di masing-masing sertifikat. Kalau dia koreksi plus ketidakpastiannya itu lebih kecil dari toleransinya, itu oke itu alatnya. Ya. Oh iya, berarti pakai rumus itu ya Pak? Ketidakpastian harus lebih kecil dari koreksi, itu oke itu alatnya. Ya. Tapi kalau untuk timbangan itu dia pakainya LOP itu, ada tabelnya itu. Jadi kalau dia LOP-nya itu 2 sampai 4 kali kayaknya ya. 4 kali resolusi itu masih bagus. Tapi kalau LOP-nya lebih dari itu, alatnya memang harus diservis itu. Oke. Ya, itu jawaban dari Pak Mulyono ya. Masih ada banyak nih Pak. Ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana mengevaluasi komponen ketidaksesuaian? Apakah ada standar tersendiri Pak? Oh, enggak Bu. Jadi kita ngevaluasinya pakai ini saja. Ya. Jadi pakai yang tabel itu tadi ya? Ya, kita jadi yang ini ya. Ini ya. Ketidakpastian baku relatif tadi diinterpolasi jadi ini. Ya, jadi dalam bentuk Excel. Nanti kelihatan itu yang tinggi yang mana. Ya, jadi kalau kita
kepingin melakukan penurunan nilai ketidakpastian, ya kita kejar yang itu ya, yang nilainya tinggi-tinggi itu. Itu presisi itu ya. Berarti kalau presisi dia mungkin analisnya ketika melakukan pengujian kurang halus gitu ya, kurang teliti bisa. Ya. Jadi tidak semata-mata dari alatnya itu kalau presisi, analisnya bisa itu. Gitu ya, cara paling mudah dengan diinterpolasi dalam bentuk tabel seperti ini. Oke. Jadi kita nggak ngira-ngira itu ya, wah ini apa ini ya yang saya kurangi. Ya. Oke Pak. Pertanyaan selanjutnya nih Pak. Dari saudara Rini, apakah nilai ketidakpastian itu harus lebih kecil daripada repeatability method standar Pak? Gini Bu. Enggak sih. Jadi gini, kita melakukan ketidakpastian itu sumbernya dua ya. Satu dari presisi, itu dari repeatability, plus ketidakpastian dari alat gitu ya. Nah, jadi ketidakpastian presisi itu berapa, alat berapa, nanti kita gabungkan jadi ketidakpastian gabungan gitu ya. Jadi secara teori nggak mungkin Bu. Jadi yang gabungan itu pasti lebih besar dari ketidakpastian presisinya ya. Karena ketidakpastian gabungan itu kan hasilnya kan dari presisi plus alat gitu. Dan jangan lupa teman-teman ya, kalau kita ngitung ketidakpastian jangan bikin pengujian baru ya, mending dari laporan validasi saja. Jadi laporan validasi itu kan pasti ada perhitungan data pengujian presisi ya. Nah itu diambil. Ya. Jadi tidak usah menghitung atau melakukan pengujian baru, iman-iman nanti datanya. Ya. Dari laporan validasi saja. Ya. Jadi laporan validasi bisa diadopsi menjadi laporan ketidakpastian, tapi kita butuh data lain, yaitu data kalibrasi alat. Gitu ya. Oke, begitu ya Pak ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Perlukah Pak kadar teoritis untuk menghitung ketidakpastian? Gimana Bu? Perlukah kadar teoritis itu digunakan untuk menghitung ketidakpastian? Saya kok ya, masih bingung kadar teoritis apa maksudnya? Nah, saya juga kurang ngerti nih maksudnya kadar teoritis. Kompliti ya. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan. Sebentar, mungkin tadi siapa ya yang menanyakan kadar teoritis? Sebentar. Oke, mungkin tadi teman-teman yang menanyakan tentang kadar teoritis boleh diulang ya pertanyaannya, maksudnya seperti apa? Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Dari Muhammad Farhan menanyakan bagaimana hubungan antara, sebentar, di mana ya? Pak, maaf Pak, sebentar Pak. Tiba-tiba bilang Pak. Oh ini, bagaimana hubungan antara faktor distribusi dengan ketidakpastian, Pak? Dan maksud dari pola atau gambar distribusi itu apa? Oh, aduh ini detail ini. Sulit ya, Pak? Saya pakai gambar aja ya. Oh ya, boleh, silakan. Jadi gini teman-teman ya, kalau yang distribusi rektanguler itu datanya ngacak gitu ya. Itu kan bisa kelihatan itu, gambarnya kotak itu ya. Jadi dia kemungkinan di sini itu sama besar gitu ya. Untuk rektanguler itu kita pakai kalau kita memang nggak ada data apapun ya. Nggak ada data apapun. Jadi contoh misalkan ini. Nah ini kan kita nggak tahu ini data pengujiannya gimana. Kita pakai rektanguler. Kita kan blank ini. Dan itu yang saya pakai terus ya. Saya pakai rektanguler ya. Kalau itu tidak jelas itu ya. Ini tingkat kepercayaannya berapa, ya, faktor cakupannya berapa, itu saya pasti pakai itu. Ya. Tapi kalau yang ini jarang ya, yang yang dibagi akar 2 USIP itu, USIP ini jarang itu ya. Yang sering yang ini trianguler. Ini trianguler gini ya, Pak Fajar Farhan ya. Jadi nilainya itu dia mendekati ke nilai tengah itu ya. Distribusinya di nilai tengah. Ini bisa digunakan ya ini, tapi kita perlu data dukung ya. Data dukung ini contohnya gini ya, saya itu
itu mau melakukan pengujian, menghitung ketidakpastian, misalkan volumetrik ya. Volumetrik itu kan perlu data suhu dari ruangan itu ya. Jadi ini teman-teman harus ketahui ya, kalau saya ngitung ketidakpastian volumetrik itu tidak cuma dari sertifikat kalibrasi. Dia ngecek dia, rasaku dia malu. Aduh. Kan Pak Mul, maaf bisa di-unmute dulu, Pak. Pak Mul. Pak Mulyana. Udah ya? Nah, udah. Nah, jadi gini, kalau saya ya ketidakpastiannya itu ngitung ketidakpastian volumetrik itu, misalkan untuk volumetrik itu tidak cukup hanya dari sertifikat kalibrasi, tapi juga data dari suhu ruangan, misalkan sebulan. Nah, kalau suhu ruangan itu kira-kira datanya dia bisa dia mendekati nilai tengah yang agak nyebar, itu kita boleh menggunakan akar 6 ini ya, bilangan baginya ya. Tapi kalau kita nggak punya data akurat ya, yang lebih baik menggunakan akar 3 gitu ya. Jadi ini terkait dengan penyebaran data gitu ya. Jadi kalau rektangular itu acak itu, antara nilai tengah pinggir itu hampir rata semua. Tapi kalau yang triangular itu dia lebih mendekati ke nilai tengah gitu ya. Biasanya kalau saya tidak pernah menggunakan akar 6 ya. Saya semuanya hampir menggunakan akar 3, lebih aman gitu ya. Karena kalau saya menggunakan akar 6, pasti saya dimintai data sumbernya. Ada data dukungnya enggak? Untuk membuktikan datanya itu dia mendekati nilai tengah. Gitu ya Pak Farhan ya? Oke. Sudah Pak, itu jawabannya? Iya. Oke, ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Bagaimana cara kita menguji bahwa nilai ketidakpastian yang tertulis pada alat ataupun dari sertifikat itu sudah sesuai atau valid? Ya kalau kita dapat dari sertifikat kalibrasi ya kita sudah yakin Bu. Karena lab kalibrasi itu kan dia kompeten ya, apalagi dia sudah menggunakan logo simbol akreditasi CAN, itu sudah valid. Kalau dia dikeluarkan oleh vendor alat ya pasti jelas lah. Kan dia kan nggak mungkin mengeluarkan ketidakpastian alat kalau tidak melalui data percobaannya. Ya kita yakin Bu. Ya. Oke. Yakin, tapi ketika dikonversi menjadi ketidakpastian baku, kalau dia nggak jelas ya faktor cakupannya berapa, kemudian tingkat kepercayaannya berapa, dibaginya akar 3 Bu, bukan 2 ya. Dibagi 2 itu boleh kalau dari sertifikat kalibrasi. Tapi kalau nggak ada informasi ini faktor cakupannya berapa, itu bagi akar 3 saja. Ya. Oke. Ya, begitu ya jawabannya ya Pak Mulyono ya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya masih banyak nih waktunya juga. Oke, mungkin 2 atau 3 pertanyaan lagi ya Pak ya. Ada pertanyaan lagi, bagaimana cara mengetahui range ketidakpastian suatu parameter untuk meningkatkan kepercayaan diri terhadap hasil uji kita, Pak? Ya itu Bu, maksimal 10% dari hasil pengujiannya. Oh tadi ikut yang standar yang itu ya Pak ya. Kalau masih yang 10% ketika berarti dia lebih kecil dari 10% itu masih bagus itu. Masih valid lah. Masih masuk standar keberterimaan itu. Oke Pak, ya. Oke. Ini masih seputar pertanyaan tentang nilai ketidakpastian lagi nih Pak. Saya nggak yakin ini sama jawabannya dengan yang tadi. Ini pertanyaannya, nilai ketidakpastian yang paling baik itu berapa ya Pak? Karena kalau kita ikut uji banding dengan cara nilai benar menggunakan Z-score, nilai ketidakpastian sangat berpengaruh terhadap outlier atau tidaknya nilai yang kita dapatkan. Jelasannya gimana tuh Pak? Gini Bu, jadi ketidakpastian itu bukan satu-satunya jaminan bahwa hasil pengujiannya kita bagus ya Bu ya. Ada faktor lain ya, contohnya akurasinya harus masuk, presisinya harus masuk ya. Jadi ada faktor lain ya. Jadi walaupun ketidakpastian itu kecil, tapi kalau akurasinya nggak masuk ya tetap pengujiannya nggak valid tuh Bu. Tapi tetap harus ada upaya lain ya. Ya contoh kalau kita melakukan pengujian itu ya
harus ada pembanding dengan referensi material, itu penting itu. Jadi tidak satu-satunya faktor ya untuk menjamin pengujiannya valid. Ya. Jadi ada yang lainnya. Ya. Salah satunya yang saya sangat referensikan. Jadi kalau uji itu tidak cuma sampel, tapi juga secara berkala harus dengan menggunakan referensi material. Itu sebagai indikator itu kalau pengujian kita akurat itu dengan menggunakan referensi material. Ya. Oke, ya. Berarti jangan menjadikan nilai ketidakpastian itu hanya satu-satunya acuan ya Pak ya? Iya, ada lainnya juga. Ya. Oke. Sebentar, ada pertanyaan lagi dari Ibu Sarah nih. Menanyakan tentang, misal nih Pak, ini kasusnya mungkin case yang terjadi di tempat kerja Ibu Sarah. Misal mereka punya oven Pak, dan ada faktor koreksinya untuk suhu yang disetting. Suhu yang ingin disetting. Apakah perlu untuk menyeting ovennya menggunakan faktor koreksinya? Misalnya kita ingin men-setting oven pada suhu 70, lalu ada faktor koreksi 0,5. Apakah Iya, kita perlu menyeting ovennya menjadi 69,5? Iya, dimasukkan faktor koreksi, Bu. Penting itu. Oke. Ya. Faktor koreksi itu plus minus kan ya, Pak? Oh enggak, Bu. Kalau koreksi enggak, kalau plus minus minus. Kalau plus minus hanya ketidakpastian. Oh gitu, oke. Ya. Ya begitu ya jawabannya untuk Ibu Sarah. Pertanyaan selanjutnya nih dari Pak Yoga, Pak. Case-nya di beliau ini dari sertifikat kalibrasi eksternal yang dilakukan oleh Pak Yoga, kadang nilai ketidakpastian ada satu nilai dari sekian banyak titik pengujian, Pak. Kadang terdapat banyak nilai ketidakpastian di setiap titik pengujian. Apa yang menentukan perbedaan tersebut? Mohon penjelasannya, Pak. Gimana tuh, Pak? Aduh, panjang itu. Jadi gini ya, ini saya ngambil contoh lah. Ambil contoh volume. Ya. Jadi nilai ketidakpastian volume. Saya misalkan saya punya lab ukur katakanlah. Lab ukur itu, kok lab ukur? Gelas ukur. Lab 100 mili. Saya dulu ya. Ya. Misalkan punya lab ukur gelas ukur 100 mili. Biasanya kan kalau dikalibrasi itu kan gini ya, ini 20, 40, 60, 80, 100 gitu ya. Ya. Biasanya di daerah ini juga ketidakpastian sendiri-sendiri, Pak. Ya. Jadi yang bagus itu dia ketidakpastian sendiri-sendiri ya. Faktornya banyak ya, kenapa itu pengaruh ya. Faktornya banyak. Biasanya yang bagus itu sendiri-sendiri. Ya. Sama kayak timbangan katakanlah. Jadi timbangan itu juga sama. Jadi timbangan itu yang bagus per daerah pengukuran itu ketidakpastian sendiri-sendiri, dihitung sendiri. Jadi ada nilai sendiri gitu ya. Jadi contoh saya punya timbangan misalkan 0 sampai 200. Ya. Jadi misalkan dia 20 sendiri, 40 sendiri, 60 sendiri, 80 sendiri ya. Jadi itu lebih bagus, Pak. Jadi kita lebih presisi gitu ya. Jadi ketika nanti kita menghitung nilai ketidakpastian misalkan 20, kan timbangan itu tidak Pak. Kalau di pengujian itu kan kita tidak hanya melakukan penimbangan di satu titik ya. Kita bisa nimbang di titik 5 gram, bisa nimbang di titik 20 gram. Itu kalau itu sendiri-sendiri, nanti pengaplikasiannya di perhitungan, ya kita perhitungan yang di titik itu, Pak. Malah lebih presisi gitu. Gitu ya, Pak ya. Oke, ya. Oke, gitu ya, Pak ya jawabannya ya. 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 Oke, mungkin kita sampai ke pertanyaan terakhir nih, Pak, karena sudah 10 menitan lagi. Pertanyaan terakhir ini dari Pak Yudhistira, beliau menanyakan terkait jenis distribusi tadi, Pak, yang data acak itu berarti data pengujian dari alat yang akan dikalibrasi, Pak. Oh, bukan, Bu. Ini ya. Iya, mungkin deh, Pak. Oh, gini ya. Saya ngambil contoh satu ya. Jadi gini.
Jadi kalau kita menghitung U untuk volumetrik ya, itu kan kita perlu ada data kalibrasi ya. Yang nomor 2 kita kan perlu data suhu ruang digunakannya alat itu ya. Nah ini Pak, perlunya kita tahu bahwa misalkan datanya itu suhu ruangnya katakanlah suhu tengahnya berapa ya? 20 katakanlah ya. Nah, 20. Nah, kalau ini 18 sampai 22 ya. Nah, kalau datanya itu kira-kira mendekati sini tuh, Pak. 20,5, 20,1 ya. Nah, kita bisa menggunakan yang itu ya, apa tadi? Rektanguler ya. Nah, trianguler, sorry. Bisa menggunakan trianguler. Ya ini ya. Bisa menggunakan yang ini. Jadi dia mendekati nilai tengah ya. Tapi kalau Bapak tidak punya data, jadi gini, kita boleh menggunakan trianguler itu prinsipnya harus didukung data pengujian. Sorry ya. Data ini ya, apa namanya? Harus didukung data ujinya gitu ya, yang membuktikan bahwa pengujiannya itu dia hampir sebagian besar mendekati nilai tengah gitu Pak. Tapi kalau Bapak nggak punya ini, jangan pakai ini, mendingan lebih aman pakai yang rektanguler Pak, akar 3. Ini akar 3 itu dia lebih general ya, tidak perlu data dukung karena datanya dia kan acak ya. Kalau ini dia datanya lebih cenderung ke nilai tengah semua gitu ya. Makanya untuk membuktikan ya harus didukung data pengukuran ya. Lihat contoh tadi data pengukuran suhu Pak. Sebulan katakanlah nilainya ternyata mendekati nilai 20 ya. Misalkan tanggal 1 20,5, tanggal 5 19,8, mendekati tengah-tengah semua. Itu pakai akar 6 itu ya. Tapi kalau itu datanya dia nggak ada atau ada tapi dia nggak mendekati nilai tengah ya mendingan pakai akar 3. Kalau saran saya lebih aman yang pakai rektangular lah, akar 3. Itu lebih general itu. Kita nggak dituntut untuk menyediakan data dukung. Gitu ya, Bapak ya. Oke, ya Pak. Karena sudah sekitar 6 menit lagi nih Pak kegiatannya, adakah, mohon maaf ya untuk teman-teman semuanya mungkin pertanyaannya belum bisa dijawab semua ya karena waktunya terbatas, mungkin next time bisa ketemu lagi di training-training SAF yang lain yang mungkin dengan topik yang berkaitan ya Pak ya. Yeah. Silakan nanti teman-teman lihat lagi agenda-agenda kami ya di LinkedIn ya. Silakan mungkin Pak Mulyono ada pesan yang terakhir, bukan pesan terakhir banget sih, untuk menutup sharing-sharingnya dari Pak Mulyono. Sebenarnya mohon maaf ya teman-teman. Jadi memang ketidakpastian itu kalau disampaikan hanya 1 jam memang susah nih. Ya, jadi memang ini memang perlu penjelasan yang lebih rinci. Ya nanti silakan teman-teman nanti menunggu kabar flyer dari SAF ini ya. Nah, kapan kita nanti ketemu lagi dengan durasi yang lebih panjang itu ya. Nah, kalau durasi lebih panjang bisa lebih jelas lah. Nah, saya menjelaskan lebih detail gitu ya. Dan variannya lebih banyak ya. Jadi itu yang saya berikan itu kan hanya satu Excel itu ya. Jadi gimana sih kita ngitung ketidakpastian yang mudah itu ya, itu hanya satu template ya. Saya punya template banyak ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau ngitung ketidakpastian homogenitas gimana, itu ada template-nya. Jadi nggak usah manual gitu ya. Gimana ngitung ketidakpastian yang alat instrumen, saya punya APLC nih atau saya punya AS, ngitung ketidakpastian gimana? Itu ada ketidakpastian untuk alat instrumen. Itu juga Excel itu. Jadi kita hanya masukkan nilai konsentrasi sama absorban, udah ketemu nanti ketidakpastiannya. Jadi itu saya buat memang untuk mempermudah ya, terutama teman-teman analis ketika melakukan perhitungan ketidakpastian. Ya gitu teman-teman, saya mohon maaf apabila ini dengan durasi yang pendek tidak semua tersampaikan dengan baik. Gitu. Ya, oke. Terima kasih Pak Mulyono untuk sharing-sharingnya hari ini ya, teman-teman. Jangan pada keluar dulu sebentar nih. Ya, setelah mengikuti acara webinar dari kami meminta nih untuk teman-teman semuanya memberikan saran ya kepada kami untuk perbaikan kegiatan-kegiatan kami selanjutnya.
Ya, untuk linknya, link evaluasi sudah saya kirimkan ya di chat box ya. Silakan mohon diisi terlebih dahulu. Dan mungkin bila tadi ada teman-teman yang belum presensi ya, silakan boleh nyusul presensi sekarang, nggak apa-apa. Boleh langsung diklik aja ya, linknya sudah saya bagikan sekalian dengan link evaluasinya. Silakan diisi teman-teman, mungkin boleh cek dulu siapa yang sudah bisa akses linknya, boleh kabar-kabar atau mungkin ada teman-teman yang kesulitan untuk akses, boleh juga silakan konfirmasi ya teman-teman ya. Nah sekalian nih mungkin sambil menginfokan ya teman-teman, besok dari kami akan mengadakan kegiatan training juga nih teman-teman nih. Sebentar, mana ya ininya? Maaf ya Pak, mau promo sebentar nih Pak Mulyono. Ya, apakah sudah terlihat teman-teman di layar? Sudah kelihatan belum Pak Mul? Belum. Oh, sudah. Oh, sudah ya. Nih, untuk teman-teman semuanya, ini sekedar menginformasikan ya, barangkali ada teman-teman yang tertarik. Besok kami dari Sub Solution akan mengadakan training tentang GMP dan HACCP nih teman-teman. Besok hari Selasa jam 9 sampai jam setengah 3 sore. Untuk para mahasiswa dikenai investasinya 100.000 dan untuk umum 200.000 ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang mungkin tertarik untuk bergabung, boleh sekali langsung registrasi di bit.ly/registrasi SAF 4 ya teman-teman ya. Silakan untuk teman-teman yang tertarik untuk bergabung boleh sekali ya langsung registrasi. Nanti ketemu lagi pematerinya nanti dari Pak Gilang Anugrah Putra. Beliau ini merupakan Food Safety and Quality Consultant juga nih di SAF ya teman-teman. Silakan kalau tertarik untuk bergabung boleh sekali ya langsung registrasi. Ya mungkin itu untuk iklannya, sekedar iklan ya teman-teman ya. Oke, yang lain sudah isi evaluasi dan presensi dulu teman-teman. Ya mungkin ada yang kesulitan, boleh ya langsung dicoba ulang dulu. Oke, yang sudah berhasil, terima kasih ya sudah mengisi evaluasi. Yang belum mengisi, boleh coba diisi dulu ya. Terima kasih. Nah, karena sudah di penghujung acara nih teman-teman, dari saya, Silma, sebagai pemandu acara pada sore hari ini ya, terima kasih banyak, mengucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah berpartisipasi pada acara webinar pada sore hari ini ya. Terima kasih juga kepada Pak Mulyono sudah mau sharing-sharing dengan kami, dengan kita semua. Semoga next time ada waktu lagi untuk sharing-sharing ya Pak. Saya juga mewakili dari Self Solution memohon maaf ya untuk teman-teman semuanya apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dari kegiatan training ini. Semoga dengan evaluasi yang sudah diberikan oleh teman-teman dari Self Solution dapat melakukan perbaikan terus menerus ya teman-teman ya. Jangan lupa nanti sertifikatnya akan kami bagikan, bukan via email ya teman-teman, tapi akan kami upload di Google Drive, di link materi ya. Nanti teman-teman bisa coba akses H+7 hari kerja setelah training ya teman-teman ya. Materi-materi juga ada di link di materinya, terus tadi yang format Excel yang dari Pak Mulyono untuk perhitungan juga ada ya di link materi, silakan boleh di-download juga gitu. Ya, mungkin begitu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya sore ini. Terima kasih Pak Mulyono. Saya tutup ya teman-teman ya untuk webinar pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turnuhun Pak.